Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang selalu Allah turunkan kepada hambanya meskipun banyak hamba yang ingkar kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita sanjung tinggikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan gemarnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolonglah kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Al-Hadis, yakni Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'ain LCMA. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul tentang menghindari sifat sombong dalam penyiaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, hadirin. Semua atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menjadi pejabat, itu semua kehendak Allah. Ada orang hidupnya melarat, itu semua kehendak Allah. Ada orang menjadi petinggi negara, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang miskin, bahkan tinggalnya di kolong-kolong jembatan. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang yang tinggi jabatannya, banyak hartanya, mewah kehidupannya, jangan pernah dia sombong. Karena apa? Semua kerjanya, semua yang ia dapatkan, bahkan semua hasil dari jerih payah itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak 100% hasilnya itu adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari keringatnya, tidak. Semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang berakal, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang selalu Allah turunkan kepada kita. Meskipun banyak dari kita yang lalai kepada Allah, yang ingkar kepada kewajiban kita akan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita malah menunda-nundanya, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan urusan dunia, padahal dunia ini adalah sebuah permainan semata yang kekal abadi. Hanyalah akhirat yang akan kita datangi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa hasil yang kita dapatkan ini merupakan keringat kita sendiri. Jangan pernah. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya yang menghasilkan semua hartanya, ketika hanya dirinya saja yang mendapatkan hasil semua itu, maka tergolonglah dia sebagai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin. Jangan sempat kita terjerumus dalam kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, bukan pakaian kita sebagai seorang makhluk. Karena apa? Semua yang Allah turunkan, semua yang Allah berikan merupakan titipan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Banyak pun harta kita, tapi tak mampu kita untuk bersedekah, tak mampu kita untuk menginfakkan harta kita, tidak ada gunanya. Nanti di akhirat kelak nanti Allah tanya, dari mana engkau dapatkan hartamu? Kemana engkau pergunakan? Kemana engkau habiskan? Banyak pertanyaan tentang harta. Maka dari itu hadirin, sedikit pun harta kita, berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Apabila engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Namun ingat, apabila engkau kufur akan nikmatku, siap-siap azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit apapun nikmat yang Allah berikan, syukuri. Sedikit apapun nikmat yang Allah berikan setiap hari, setiap jamnya, syukuri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah itu tidak adil kepada kita. Allah itu yang maha adil. Jangan pernah kita mendapatkan nikmat namun tidak kita syukuri azab nanti kita, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena apa? Langit, bumi, bahkan seisinya adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejengkal pun di dunia ini punya kita sebagai makhluk. Semua titipan kepada kita yang perlu kita jaga. Harta yang banyak merupakan titipan. Keluarga yang sejahtera titipan dari Allah. Kita sebagai seorang anak punya orang tua pun titipan kepada Allah. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi titipan sifatnya sementara, sedangkan yang abadi selamanya adalah kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong adalah sifat yang dapat mematikan hati dan menghilangkan pahalanya ibadah. Kenapa? Karena ketika kita sombong, dalam konteks kesombongan bahwa kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu tidak boleh. Ketika ada sebuah kata-kata mengatakan, jadilah yang paling buruk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata orang lain, dan jadilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampillah sederhana di mata orang lain, hadirin. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sesuai dengan konteks tema kita tadi, menghindari sifat sombong dalam sebuah penyiaran. Ketika seorang pendakwah, seorang penceramah, dia duduk di atas podium menghadapi ribuan jamaah. Ia merasa dirinya paling baik, dirinya yang paling mulia, dirinya yang paling berilmu di antara orang-orang lain. Dia merupakan tergolong orang yang sombong. Ketika ada sebuah kata-kata mengatakan, jadilah yang paling buruk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata orang lain, dan jadilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampillah sederhana di mata orang lain, hadirin. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sesuai dengan konteks tema kita tadi, menghindari sifat sombong dalam sebuah penyiaran. Ketika seorang pendakwah, seorang penceramah, dia duduk di atas podium menghadapi ribuan jamaah. Ia merasa dirinya paling baik, dirinya yang paling mulia, dirinya yang paling berilmu di antara orang-orang lain. Dia merupakan tergolong orang yang sombong. Karena apa? Seorang pendakwah tidak pernah menganggap dirinya itu paling baik. Karena apa? Ilmu yang ia punya, kepintaran yang ia miliki, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah titipan itu tidak ia jaga dengan baik, ia timbulkan sombong dalam hatinya. Allah tak sudi menitipkan suatu ilmu kepada orang yang sombong. Maka tatkala ilmu itu Allah cabut, Allah angkat ilmunya, maka apa lagi yang ia punya? Maka dari itu, hadirin, setiap harta yang Allah turunkan, kesehatan yang Allah turunkan, ilmu yang Allah berikan kepada kita jaga dengan baik, dan yang paling penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita sebagai manusia tercipta dari tanah, kita makan dari hasil tanah, kita berjalan di atas tanah, kita hidup di atas tanah. Bahkan yang paling hinanya, kita mati nanti masuk ke dalam lubang tanah. Dan yang terakhir, jika tidak ada amal ibadah, kita menjadi santapan cacing-cacing tanah. Itu yang kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita banggakan, hadirin. Di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah sebagai pembeda kita, hamba yang taat dengan hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah murka kepada kita hadirin, tidak Allah turunkan lagi nikmat kepada kita, tidak Allah berikan kesehatan kepada kita, sengsara hidup kita, sengsara. Maka dari itu sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi ikhtibar bagi kita semua, supaya hati kita ini tidak tersimpan di dalamnya rasa kesombongan kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hadirin semua dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.